Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Pak Mul mau ajak kalian belajar tentang himpunan, yaitu tentang membaca sebuah diagram Venn. Nanti juga Pak Mul mau ajak kalian untuk eh, belajar membuat diagram Venn atau kebalikannya ya. Yuk, kita selesaikan dulu. Kita akan coba membaca diagram Venn dari satu contoh ya. Satu contoh di mana ada empat kemungkinan. Empat kemungkinan itu diantaranya seperti ini. Misalkan saya tutup dulu ya. Kemungkinan yang muncul akan seperti ini di dalamnya. Lalu kemungkinan kedua seperti ini. Kemungkinan yang ketiga dia akan terpisah, begitu ya. Ini. Nah, begitu. Lalu yang keempat dia menyatu ya. Ada dua himpunan yang menjadi satu. Oke. Pak Mul hanya mau ambil sekarang yang pertama. Semoga ini bisa menginspirasi ke bentuk yang lain. Yuk. Kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Yang ada di dalam kotak ini disebut dengan S, semesta pembicaraan. Kemudian lingkaran ini itu masuk ke dalam anggota A, dan yang ini masuk ke anggota B ya. Kemudian kita akan menuliskan di sini S. S adalah semesta pembicaraan. Jadi kita tuliskan semuanya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota A. Mana lingkaran A? Ini ya. Ada 1, 2. Lalu ini ada A di atasnya seperti tanda petik. Ini dibaca A komplement. A komplement itu maksudnya adalah di luar A. Ini Pak Mul sudah sediakan uang koin tadi menggambarnya seperti ini. Jadi A-nya kita tutup untuk mempermudah membayangkan bahwa ini A komplement itu semua himpunan di luar A. Kita tuliskan di luar A ada 3 dan 4. Gitu. Oke. Lalu B. Lingkarannya ini angkanya adalah 2, 3. Oke. Kemudian B komplement. Kita tinggal tutup. B komplement artinya di luar B. Berarti dia ada 1, 4. Oke. Lalu A irisan B ya. A irisan B kita boleh menuliskan di sini, boleh seperti ini. A-nya adalah 1, kemudian 2 diiriskan dengan ya, ini B-nya 2, 3, yang sama adalah 2, maka hasilnya 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kita boleh menuliskan seperti ini atau cukup hanya dengan melihat dari diagram Venn yang kita punya. Kalau memang menuliskan ini dianggap ini membantu meyakinkan untuk menghindari kesalahan, ya tidak masalah. Tapi boleh saja kita hanya dengan melihat diagram Venn yang ada atau cukup melihat dari sini. Gitu ya. Yuk. Nomor 2. Ini ada A irisan B komplement. Berarti maksudnya adalah di luar A irisan B. A irisan B-nya mana? 2. Berarti kita akan menuliskan di luar yang ada di wilayah 2. Oke.
Di sana ada 1, 3, 4. Begitu. Lalu A komplement, kita coba tutup. A komplement berarti ya seperti itu, diiriskan dengan B. Artinya A komplement itu 3 dan 4 ya. Terus kemudian diiriskan dengan B. B-nya adalah 2 dan 3. Jadi yang sama adalah 3. Nah, begitu ya. Oke. Lalu nomor 4. Kalau ada A irisan B komplement, kita boleh tutup. Seperti ini. Ini ya, di luar B-nya ada 1 dan 4 begitu. Kemudian A-nya adalah 1 dan 2. Maka ketika dituliskan A diiriskan dengan di luar B, itu adalah 1 ya. Kita coba lihat kembali di sini. Ini A 1 dan 2. Oke. Kemudian diiriskan dengan B komplement 1 dan 4. Yang sama adalah 1. Oke. Yuk. Lalu ada A dikurang B. Ini maksudnya adalah selisih ya. Seperti sebuah misalkan ada benda-benda, dia berada di dalam sebuah wadah, ada kayu, plastik, kemudian logam, lalu akan ditarik dengan magnet, maka yang tertarik adalah yang berbentuk logam. Nah, dalam hal ini kita akan mencari yang sama. A-nya 1 dan 2. Kemudian B-nya 2 dan 3. Ketika A dikurangi B, maka yang sama itu akan tertarik. Jadi, karena yang sama 2, maka 2-nya akan tertarik dan A-nya hanya tinggal 1. Seperti itu ya. Oke. Mudah ya. Kemudian kita masuk ke nomor 6. A digabung B ya, union gabungan. Berarti maksudnya adalah semua himpunan A dan semua himpunan B itu digabungkan menjadi 1. Bagaimana dengan angka yang sama? Dia akan dituliskan 1 kali saja. Ya. Karena di sini A memuat 2 dan B juga memuat 2 ya. Jadi cukup dituliskan 1 kali saja. Lalu nomor 7. Ada A digabung dengan B komplement. Berarti di luar ini ada 4 saja ya. Oke. Kemudian nomor 8. A komplement, kita coba tutup begitu. Oke. Itu di luar A ya, digabung dengan B ya, di luar A digabung dengan B. Kita boleh lihat di sini. Di luar A ada 3 dan 4. Kemudian digabung dengan B. Berarti ini dengan ini ya, dituliskannya menjadi 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Karena ada yang double, yaitu angka 3 dituliskan 1 kali saja. Lalu nomor 9, jika dibalik A gabung B komplement, kita akan lihat ke sini. A digabungkan dengan B komplement 1, 2, kemudian 1, 4. Berarti dia akan menjadi 1, 2, 4. Karena digabungkan ada yang sama, yaitu bilangan 1 ya. Ditulis 1 kali. Lalu nomor 10. Jika ada S dikurangi, S-nya adalah ini 1, 2, 3, 4, dikurangi dengan A irisan B. Kita akan melihat S-nya adalah 1, 2, 3, 4, dikurangi dengan
A irisan B. A irisan B-nya adalah 2. Maka 1, 2, 3, 4 dihilangkan 2 ya. 2-nya tertarik. Jadi tinggal 1, 3, 4. Oke. Ya, seperti itu ketika kita membaca sebuah diagram Venn. Pak Mul sudah siapkan sebuah gambar yang lain. Dan ketika kita diminta untuk bekerja terbalik, ketika ada sebuah soal, misalkan saja kita ambil yang nomor 1, A irisan B. A irisan B itu kita punya jawaban 2. Kalau kita menjawab, jika diminta untuk menuliskan atau menggambarkan dalam sebuah diagram Venn seperti itu, A irisan B, cukuplah kita memberi arsir pada wilayah ini. Ya. Ini adalah A irisan B. Adakah cara lain? Ada, yaitu dengan menggunakan bantuan pensil. Jadi tanpa menuliskan ini, hanya dengan melihat ini saja soalnya, A-nya berapa, B-nya berapa, kita akan memberi warna. Misalkan kita sebut saja A adalah 1 dan 2, lalu diberi warna. Ya, diberi warna, 1 dan 2-nya diberi warna seperti ini. Kemudian B-nya adalah 2 dan 3. Kita beri warna kebalikannya ya, arahnya. Nah, lalu kita akan menemukan di mana garis-garis itu bertumpuk atau bertemu atau terarsir 2 kali ya. Nah, yang terarsir 2 kali itu, itulah yang dimaksud dengan irisan. Di mana wilayahnya ada di sini. Lalu yang lain dihapus seperti ini ya. Ya, ini dihapus pensilnya. Sebelah sini juga dihapus. Ya. Itu cara yang kedua ya. Jadi silahkan saja kalian mau menggunakan yang mana dengan cara menuliskan seperti ini untuk mendapatkan hasilnya, lalu atau dengan bentuk arsiran dengan bantuan pensil. Pastilah akan mengotori ya. Ya. Kemudian misalkan kita ambil yang lain, misalkan kita ambil yang A komplement gabung B. Nah, itu berarti hasilnya 1, 2, 3, 4. Maka yang akan kita beri warna adalah angka-angka yang ada di dalam himpunan itu. Kita beri warna atau di blok orang bilang ya. 2, 3, 4. Berarti ini seperti ini kita arsir. 4-nya ada di luar, berarti dia semuanya diarsir sini ya. Oke, 2, 3, 4. Ya. Seperti inilah hasilnya. Ini 2, 3, 4 ya. Ini untuk A komplement gabung B ya. Jika ada perintah, gambarlah diagram Venn dari A komplement gabung B, di mana A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Oke. Ya, ini adalah himpunan tentang diagram Venn, membaca dan membuat diagram Venn dengan 2 cara yang saya tampilkan. Lalu masih ada materi himpunan yang lain yang masih bisa kita bahas nanti, masih banyak ya. Kita belum bicara tentang segitiga Pascal dan lain-lain. Kita akan bertemu di sesi yang berikutnya.
Sampai jumpa di seksi berikutnya.